Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Perkumpulan Inisiatif. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan sesuatu yang terjadi luar biasa di Jawa Barat, yaitu adanya istilah gagal bayar yang dimuat di media massa pada awal tahun ini. Nah, kenapa gagal bayar ini harus menjadi perhatian kita? Kenapa kami begitu peduli untuk membahas ini? Karena dari gagal bayar ini mencerminkan bahwa ada tata kelola pengelolaan keuangan di Pemprov Jawa Barat ini persoalan atau tanda tanya. Gagal bayar yang muncul sejumlah 621 miliar. Belum lagi ditambah dengan janji yang harus dia bayarkan juga untuk memberikan kompensasi terhadap kebijakan Deddy Mulyadi penutupan salah satu lokasi galian pasir di Bogor. Ada sekitar 135 miliar yang harus disediakan. Sementara kita tahu bahwa APBD itu sudah disepakati bersama. APBD perubahan sudah disahkan dan tidak ada alokasi untuk itu. Nah, kenapa terjadi tunda bayar atau gagal bayar seperti itu? Nah, kalau kita mau mencoba merunut, sebetulnya ini kan proses yang sudah biasa pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dimanapun di Indonesia menjalankan proyek-proyek pemerintahan yang notabene itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya sudah jelas, sudah sangat terukur. Kita tahu bahwa di Jawa Barat setelah pergantian gubernur, di mana gubernurnya Deddy Mulyadi yang sangat populis tersebut ingin mengubah wajah Jawa Barat dengan segera dengan melakukan perubahan anggaran di tahun 2025 dengan menitik beratkan kepada belanja-belanja infrastruktur. Dan kalau kita periksa di dokumen-dokumen perubahan yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi, itu ada 8 kali perubahan sejak April sampai dengan Juni 2025. Perubahan yang paling mencolok adalah realokasi, perpindahan, pergeseran dari belanja-belanja yang operasional yang rutin menjadi belanja-belanja infrastruktur yang cukup besar. Dan muncul angka sekitar 4 triliunan. Itu luar biasa. Yang tadinya, yang biasanya sekitar 1 triliun atau 1,2 triliun, ini menjadi 4 triliun. Dan Deddy Mulyadi melakukan itu dengan melakukan pergeseran-pergeseran. Dan pergeseran tersebut itu menurut saya cukup berani. Pertama yang dilakukan pergeserannya itu melakukan pengurangan bantuan gubernur yang biasanya dilakukan dari provinsi kepada kabupaten kota, dikurangi secara drastis. Yang kedua, melakukan pemotongan besar-besaran untuk hibah. Dan yang ketiga, ini yang mendapat simpati publik, yaitu melakukan efisiensi belanja-belanja rutin yang biasa dilakukan di birokrasi. Dan catatan kami sekitar 700 miliar itu terkumpulkan. Maka dari belanja-belanja rutin, kalau dijumlahkan keseluruhannya dari bantuan gubernur yang dikurangi, dari belanja ATK, dari hibah, itu kurang lebih sekitar 3 triliun yang berhasil dia realokasi menjadi belanja modal. Nah, pada saat melakukan pergeseran-pergeseran seperti itu, Deddy Mulyadi langsung melakukan aksi implementasi, melaksanakan kegiatan-kegiatan perbaikan-perbaikan di jalan-jalan provinsi. Dan kita terasa berubah itu banyak jalan-jalan di kita. Itu terjadi dari bulan apa? Bulan Juni. Dari bulan Juni. Nah, di proses untuk mendapatkan legalisasi atau persetujuan, maka Deddy Mulyadi sekitar bulan September melakukan perubahan APBD yang dibincangkan dengan DPRD Jawa Barat. Pada saat itu, biasanya itu kan dihitung pada saat perubahan itu. Berapa potensi pendapatan yang akan didapat sampai akhir tahun di Jawa Barat ini. Dan untuk apa saja nanti uang ini dibelanjakan. Nah, biasanya itulah dihitung secara cermat, secara teliti oleh siapa? Tentu saja oleh TAPD. Siapa dia TAPD itu? Ketuanya adalah Sekda Jawa Barat. Ada kepala Bapeda, ada kepala
Bapenda, ada juga inspektorat. Paling tidak di situ dihitung seperti apa. Apakah dananya cukup untuk membiayai yang gebrakan Deddy Mulyadi ini, terutama untuk mendanai belanja-belanja infrastruktur ini. Itu berjalan, dan APBD perubahan disepakati bersama oleh DPRD, di mana memang terjadi perubahan yang sangat mencolok di aspek belanja modalnya. Tetapi yang mengagetkan kita, ternyata pada awal tahun 2026 muncullah berita gagal bayar atau tunda bayar yang notabene jumlahnya cukup besar. Seperti yang dilansir di berbagai media massa, ada 621 miliar yang belum bisa dibayar sampai tutup buku 2025. Disinilah kehebohan terjadi. Terus yang kedua, Deddy Mulyadi juga sangat peduli terhadap lingkungan. Dia menutup aktivitas galian C di Bogor, menutup, dan dia memberikan kompensasi, menjanjikan kompensasi kepada para pelakunya. Ada 6.000 kakak yang pertama. Terus nanti bertambah ada 9.000 kakak. Dan dijanjikan di bulan Januari ini akan diberikan kompensasi selama 3 bulan, 1 kakak 3 juta. Maka keluarlah angka sekitar 135 miliar. Nah, 621 miliar ditambah dengan janji 135, itu mendekati sekitar 800 miliar yang harus disediakan oleh Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi yang tunda bayar, termasuk dengan yang kompensasi. Tetapi ternyata di akhir tahun itu kas kosong, hanya tinggal 500.000. Itu pernyataan dari Sekda Provinsi Jawa Barat. Jadi cash flow sangat terganggu, hilang semua. Bahkan tidak ada uang lah kalau 500.000 itu. Dan akhirnya bereaksilah bagaimana para pejabat di Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut. 3 pejabat di Jawa Barat, dari mulai Gubernur Deddy Mulyadi, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, dan Kepala Bapeda yang kebetulan namanya juga sama, yaitu Deddy Mulyadi, memberikan pernyataan yang kita bisa lihat di media massa. Gagal bayar atau tunda bayar senilai 629 miliar. Dan saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kecukupan uang untuk melakukan pembayaran. Dari mana sumber anggarannya? Sumber anggarannya diantaranya adalah dana alokasi umum yang tersedia, dan kemudian juga dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang pada intinya, ketiga-tiga menyatakan bahwa Januari akan dibayar yang kepada para kontraktor, termasuk juga kepada kompensasi yang untuk di Bogor itu. Tetapi dalam perjalanannya, ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena cara-cara bayarnya akan dilakukan satu, misalnya dari pernyataan gubernur. Gubernur menyatakan akan dibayar dari DAU 2026. Dari pajak yang dikumpulkan di bulan Januari. Dari Kepala Bapeda akan melakukan pergeseran dari BTT 2006. Apa itu BTT? Belanja tidak terduga di tahun 2026. Akan melakukan pergeseran di situ. Terus melakukan pergeseran dari 7 OPD untuk menutupi. Dan Herman sebagai Sekda memberikan pernyataan untuk menenangkan para kontraktor. Januari akan dibayar karena uangnya sudah ada. Nah, kalau kita tarik sebetulnya, apakah dari 3 pejabat ini cukup realistis enggak sih? Pertama dari aspek regulasi. Yang kedua dari aspek kemampuan. Kemampuan fiskalnya yang Jawa Barat. Yang notabene kalau kita lihat di tahun 2026 bahwa pendapatan Jawa Barat itu terjadi turun. Turunnya karena apa? Turunnya itu satu karena ada kebijakan presiden. Efisiensi, terus yang kedua ada regulasi. Apa regulasinya? Di APBN kita sudah mengetahui untuk seluruh Indonesia dana transfer atau DTU itu terjadi penurunan. Dana untuk ke pemerintah kabupaten kota itu cukup besar sehingga berdampak termasuk di Jawa Barat. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga, dari sisi pendapatan asli daerah di Jawa Barat juga terjadi penurunan karena ada regulasi. Sudah mulai berlaku tuh secara efektif tentang pajak kendaraan bermotor yang tadinya semua dikelola oleh Jawa Barat, sekarang sudah didistribusikan menjadi pajak asli daerah di kabupaten kota. Tentu saja ini akan mempengaruhi terhadap pendapatan asli Jawa Barat.
Sementara kalau lihat dari sisi belanja, Gubernur Jawa Barat begitu sangat progresif, ingin membelanjakan, ingin segera menuntaskan janji-janji politiknya. Istilah yang tadi, tahun pertama dan kedua, infrastruktur Jawa Barat harus sudah beres, sudah selesai, sehingga jalan sudah lecir, bangunan sekolah sudah tidak ada lagi yang rusak, irigasi sudah berjalan semua, tidak ada lagi istilah kekeringan kalau di musim kemarau, atau kebanjiran di musim hujan. Itu dia sangat progresif membelanjakan itu untuk mengatasi itu, termasuk juga untuk menutup praktek-praktek galian ya yang mengganggu lingkungan itu, dan dia melakukan itu dengan cara-cara yang cukup cepat untuk mengatasi itu. Tetapi sayang tanpa memperhitungkan kemampuan fiskalnya, dan disitulah kecerobohan dalam tanda kutip. Kalau bahasa kami sebetulnya itu adalah kelalaian terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah yang notabene kalau kita merujuk terhadap aturan, ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Satu misalnya, kita pakai merujuk ke Undang-Undang 17 tahun 2003, itu Undang-Undang Keuangan Negara. Bahwa prinsipnya, bahwa setiap rencana atau program kegiatan yang kita rencanakan, itu harus dipastikan dulu sumber pendanaannya dari mana. Dan tidak boleh melanggar aturan. Itu ya. Yang kedua, juga dia harus proporsional. Proporsional, jangan sampai totomplokan bahasa Sunda. Sekarang kan semangatnya untuk infrastruktur nih. Sementara bidang-bidang yang lainnya rada terabaikan. Yang ketiga, harus ada juga aspek kehati-hatian. Itu ada 8 prinsip, bisa dibuka di situ. Dari mulai undang-undangnya, terus sekarang ada peraturan pemerintahnya, PP 12 tahun 2019. Dan ada yang lebih operasionalnya, ada yang disebut dengan Permendagri 77 tahun 2020. Dan kalau kita buka itu semua, itu sudah sangat memandu bagaimana cara pengelolaan keuangan negara itu, supaya tidak terjadi yang seperti tadi. Penundaan tunda bayar dibolehkan regulasi asal programnya itu multi years, bukan program 1 tahun, tetapi dia bisa lintas tahun. Dibolehkan, tapi harus direncanakan, bukan direncanakan belakangan setelah itu dieksekusi. Bukan seperti itu. Itulah yang disebut dengan kelalaiannya. Disinilah bahayanya kalau ini terus dilakukan, akan menjadi turbulensi yang terus-menerus dari aspek keuangan. Pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan uang rumah tangga. Kalau di rumah tangga, kalau kita membangun sebuah bangunan, terus terjadi misalnya pemasukan yang rada telat, ya, sementara pekerjaan sudah lebih dulu dibayar, ya ada istilah di Sunda mah sarantos, bisa nunda. Nah kalau di sini enggak, penundaan itu semestinya harus dibincangkan dengan DPRD. Maka saya sih menyarankan waktu itu, termasuk yang sekarang juga, solusinya untuk apa? Untuk ini itu, memang tiada lagi, harus menjual aset untuk menutupi kekurangan itu. Atau dia pinjaman. Dibolehkan oleh regulasi. Tetapi dengan catatan, ya harus direncanakan, dibincangkan dengan DPRD. Maka pernyataan gubernur, pernyataan sekda bahwa ini akan dibayar di bulan Januari, kalau melihat regulasi tidak mungkin. Jadi ini akan terjadi PHP lagi terhadap publik. Publik sudah diuntungkan. Publiknya siapa yang di PHP? Adalah para kontraktor. Untung saja para kontraktor kita cukup baik, karena kontraktor kita, kontraktor dengan pemerintah itu relasi yang kurang begitu setara. Oleh karena itu, kami dari Perkumpulan Inisiatif memberikan satu pengingat. Mari kita sama-sama untuk kawal pembangunan ini supaya tidak hanya sekedar harus cepat, harus sohor, tetapi keuangannya tekor. Nah, dalam hal ini kita dari Perkumpulan Inisiatif mengingatkan untuk kita semua, termasuk warganya, untuk sama-sama menjaga ini
agar jangan kita terjebak dengan istilah biar tekor asal sohor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.